Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari M. Situmorang dari Sungai Liat, Bangka. Salam Pak Pendeta Richard Sabuin, tolong bantu terjemahan Elohim bahasa Ibrani yang sebenarnya. Apa yang dimaksud? Demikian, Pendeta. Baiklah, terima kasih. Saya mau katakan dulu, saya bukan ahli dalam bahasa Ibrani, tetapi ini adalah kata atau julukan yang hampir semua orang mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan julukan ini. Elohim adalah julukan atau kata penunjuk untuk Allah. Elohim, Allah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Allah. Contohnya, kata ini pertama kali muncul di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, apa dikatakan di sana? Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. ya, kata Allah di Kejadian 1 ayat 1 di Alkitab bahasa Indonesia, itu di dalam bahasa Ibraninya adalah kata Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Para pelajar bahasa Ibrani mengatakan, tetapi kenapa ada akhiran im? Akhiran im menunjukkan ini jamak. Berarti pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dong. Kalau ini adalah Elohim atau jamak, plural. Bukan hanya satu saja tetapi lebih dari satu. Apakah memang demikian? Perhatikan bahwa kata Elohim ini juga digunakan untuk uh, entity atau pribadi-pribadi yang lain. Contohnya itu digunakan juga di dalam Alkitab untuk menggambarkan Allah-Allah yang lain. Ada juga menggunakan kata Elohim. Jadi tidak uniquely atau tidak secara khusus hanya untuk menunjuk kepada Tuhan Allah, kepada Allah yang kita sembah. Tetapi apa yang membedakan penggunaan kata Elohim yang selalu menunjuk kepada Allah dengan kata Elohim yang bisa untuk malaikat atau untuk ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain? Apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda utama adalah setiap kali kata Elohim yang artinya Allah, setiap kali kata Elohim ini menunjuk kepada Allah dalam Alkitab, Perjanjian Lama, maka kata kerja yang digunakan, kalau Elohim adalah subjek atau subjek, maka dia punya kata kerjanya selalu di dalam bentuk tunggal. Dalam tata bahasa Ibrani, bagi mereka yang belajar bahasa Ibrani, sekali lagi saya katakan saya bukan ahli dalam bahasa Ibrani, kata kerja itu mengikuti uh, kata benda. Kalau kata benda itu tunggal, maka kata kerja itu juga akan dibuat dalam bentuk tunggal. Kalau kata kerjanya itu dalam bentuk solid atau kata bendanya itu dalam bentuk jamak, maka kata kerjanya juga adalah dalam bentuk jamak. Tetapi yang unik, kalau kata Elohim ini menunjuk atau berarti Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka selalu kata kerjanya itu ditampilkan dalam bentuk tunggal. Sekalipun ada akhiran im. Itu artinya bahwa Elohim ini dianggap sebagai suatu kata benda yang jamak tetapi tunggal. Bukan jamak dan banyak, tetapi jamak tetapi tunggal. Yang jamak tetapi absolut, yang bisa melakukan apa saja. Kalau di dalam pengertian-pengertian yang lain, maka bisa saja ada suatu ilah. Dalam Alkitab banyak sekali ilah-ilah atau dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama.
ada dewa yang spesialisasinya adalah untuk, atau dewi atau dewa atau ilah spesialisasinya adalah mendatangkan kesuburan. Ada yang spesialisasinya adalah untuk mendatangkan keturunan. Ada yang spesialisasinya untuk membawa kemakmuran dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya spesialisasi, tetapi tidak dengan Elohim. Elohim bisa melakukan apa saja yang dilakukan, yang kalau untuk pengertian atau pemahaman-pemahaman orang-orang yang menyembah berhala di zaman Alkitab, itu harus dilakukan oleh banyak dewa untuk melakukan banyak perkara. Harus dilakukan oleh banyak ilah atau Allah dalam huruf kecil. Tetapi untuk Elohim, Allah yang hidup yang kita sembah, itu tidak dibutuhkan harus banyak Allah baru bisa melakukan banyak perkara. Tetapi ia bisa menciptakan langit dan bumi mulai dari hari pertama sampai kepada hari yang ke-6, berhenti pada hari ke-7, ia berfirman, jadilah terang. Tidak dibutuhkan suatu Allah atau ilah, khusus ilah atau Allah terang untuk menjadikan terang. Lalu tiba pada hari yang ketiga untuk menjadikan pohon-pohon, tanaman-tanaman. Oh, ini bukan harus dilakukan oleh Allah yang menjadikan terang, tapi harus dilakukan oleh Allah yang khusus ahli dalam kesuburan, atau Allah yang khusus bisa menjadikan matahari, bulan, dan bintang. Tidak demikian. Elohim ini bukanlah jumlah yang banyak, tetapi satu yang sangat absolut yang bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Itulah yang dimaksudkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan kata Elohim. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bereshit Elohim, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kata bara di sana, menjadikan, adalah dalam bentuk tunggal, sekalipun subjeknya kalau hanya mau mengikuti tata bahasa yang ada im di belakang itu jamak, tetapi ini bukan. Jadi ini adalah sangat unik, menunjuk kepada Allah satu-satunya yang hidup yang kita sembah. Ini kita tidak membahas mengenai kealahan, di mana ada pembahasan selanjutnya mengenai apa yang dimaksudkan dengan Allah yang tunggal itu. Tetapi itulah yang dimaksudkan dengan Elohim, untuk sekedar menjawab pertanyaan dari Bapak Situmorang dari Sungai Liat di Bangka. Terima kasih.